kembali lagi di Ngomyang, ngobrol bareng Rencang. Oke. Yo, di episode kedua kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Mas Iit? Banyak hal, masih seputar Jogja. Seputar Jogja. Kemarin kita juga ngobrolin tentang Jogja itu banyak perihal mistis-mistis dan lain-lain seperti itu ya. Saya Pak logatmu jadi kenapa jadi Jakarta banget ya? Oh iya logatnya digaco. Dah bocah. Oke. Sorry. Ngeriset. Setelan pabrik. Ngeriset setelan pabrik lan. Gimana Mas? Membahas apa? Harap bahas film yang lagi viral. Wah, itu Kurang anu juga. banyak banget sih. Kowe nek nang Jogja biasanya nonton di sih? Nang Mall Jalan Solo aku. Wah, kayak kowe emang tempat destinasi nonton paling cek ngun ya? Cek ngun. Bahasa mana tuh cek ngun? Apa lagi krungu? paling apa namanya? Aware lagi apa ya? Banyak diminati orang. Apa karena salah satu mall tertua di Jogja? Bisa enggak juga, Pak. Enggak juga. Di perempatan Jalan Solo masih ada yang lebih tua. Mohon maaf nih. Yang sepi. Bukan sepi. Yang samping rumah sakit itu. Iya betul. Pengunjungnya udah kesebar lah, kepisah kemana-mana karena kan semakin banyak mall juga tuh di Jogja. Iya, mall di Jogja makin banyak. Tapi ngaranku paling tua sing ning Malioboro Mall. Iya betul. Yes, of course. Malioboro Mall. Tapi kalau Malioboro Mall yang nggak bisa nonton bioskop. Kan di sana fokusnya buat ini Pak, wisatawan kan. Kita kan menjual Malioboro itu kan untuk para wisatawan mancanegara maupun wisatawan dari seluruh Indonesia kan. Ya wajar lah di sana tempat buat shopping, terus wisata keluarga. Kalau buat nonton kayaknya udah terlalu ramai. Siapa juga yang mau nonton di sana? Iya sih. Udahlah jalannya searah. Kalau malam nggak boleh lewat pakai mobil. Dari jam 6 sampai jam 9. Nah, kendaraan bermotor nggak boleh lewat. Bahkan motor mobil pun nggak boleh lewat. Kecuali kendaraan umum. Kendaraan umum sama ini apa namanya? Bus. Iya betul. Sepeda juga boleh. Kalau misal teman-teman mau apa namanya? Sepedaan mungkin malam mingguan di sana juga bisa. Nggak cuma malam minggu sih, setiap hari. Every day. Oke. Gimana terus tadi Nonton. Biasanya neng di. Nah aku biasanya neng mall kono kae. Sama sih Pak, aku juga. Kenapa ya daya tariknya tuh cukup di luar. Apakah ada sesuatu? Tapi sumpah Pak, dari dulu pertama mall itu diresmiin, maksudnya ya kita tahulah zaman-zaman masih muda dulu kan pasti tujuannya ke sana. Isen nom aku yang lagi. Oh ya maksudnya masih sekolah. Bujang. Sekarang kan udah nggak sekolah. Itu kan pasti tujuannya mau kemana? Mall kono kae. Sana. Mau kemana? Solo. Bahkan pakai seragam pun mau kemana? Sana. Nggak tahu Pak, daya tariknya itu bisa dikaitkan ya kalau misal kita mau ngomong babakan mistis ya. Kayaknya Jogja nggak jauh dari mistis nggak sih? Iya sih. Ya kan masih kliniknya kuat lah. Budayanya pun bahkan menyatu sama si kliniknya tadi. Benar-benar masih kuat gitu loh. Ya bisa dibilang nggak tahu, mungkin pembangunannya ada apanya. Mungkin. Bisa jadi. jadi. Tahu. Tapi Pak, rumornya nggak tahu sih yang aku dapat dari orang-orang mungkin kabar burung lah ya. Itu dulu tuh sempet ada apa penanaman bagian tubuh dari Pekerja atau apa? bisa jadi atau ini masih jadi rumor sih kayak gitu. Masih jadi apa namanya cerita rakyat di sini lah. Itu dulu waktu mall itu berdiri itu memakan korban lah, terus apa namanya ada binatang mungkin ya, binatang yang ditanam atau kurang tahu Pak. Aku belum sampai ke sana sih. Kan katanya ada buat di sebelah mallnya itu kan ada padepokan yang kemarin buat nikahan sama Kaisang. Iya benar. Itu kan ada ya di sebelah mall yang semegah itu ada padepokan dan ada hotel mewah. Iya. Mewah, hotel mewah. Ya tebak sendirilah. Kalian bisa menebak lah. Ono berita simpang siur tentang situ. Iya sih Pak. Maksudnya kayak ya masih kental gitu loh. Harusnya kan normalnya kalau misal bangunan modern tuh kan ya udah modern aja, nggak ada masih apa ya, makanya di kita masih ada itunya, masih ada unsur budayanya, masih ada unsur kunonya lah. Itu bisa dibilang ya mistis juga mungkin daya tariknya dari sana Pak. Kalau menurut ini Pak, menurut apa namanya para Tatang Starman.
Buku Tatang Sutarman. legend. Kalau menurut apa namanya Pak, orang-orang yang paham metafisika itu teman-teman apa namanya ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk tidak terlihat lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Itu menurut pakar-pakar si metafisika tuh mungkin ada yang pernah membahas di mall itu tuh kayak kalau misal tadi yang ritual itu di apa namanya dijalanin, terus ada korban apa namanya korban jiwa, korban yang bisa dibilang itu buat pondasi itu biar nggak roboh Pak, biar kuat. Zaman koyo ngono istilahnya tunggal proyek. Bener. Di sensor ya, editor. Soalnya kuat banget sih Pak. Di kita tuh masih ada, ya mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini tuh kadang mas kalau mau apa namanya membangun gedung yang tinggi itu ada itu Pak, ada tunggalnya. Kayak istilahnya di Jogja itu nggak boleh lebih dari tinggi keraton ya kalau nggak salah tuh pembangunan. Enggak dong, keraton tuh kan masih satu lantai. Maksudnya nggak boleh lebih tinggi di area apa itu kan ada mitosnya juga tuh seperti itu. Oke, kalau itu aku bisa jawab logik Pak. Kenapa gedung di area keraton ke barat ke timur itu nggak boleh tinggi? Karena itu tuh jalur pesawat. Kalau mau mendarat di Adi Sucipto, bandara AAU-nya Adi Sucipto yang di tengah kota itu loh. Bandara yang dulu. Kalau sekarang kan udah pindah di Kulon Progo, benar. Nah itu kenapa kita itu nggak boleh tinggi karena itu area si pesawat itu mau landing. Jadi secara logika kalau misal gedung tinggi itu kan pasti akan menghambat si pesawat tadi buat landing kan. Nah kayak yang di sana itu kan ada kejadian pesawat, itulah menabrak. Mungkin bisa dibahas besok yang di sana ya. Boleh. Itu sih Pak, kalau menurutku logiknya sih di situ. Karena ya kalau misal mau dikaitkan sama mistis, ya mungkin banyak rumor terkait kayak nggak boleh tinggi lah, syaratnya harus berapa lantai. Mungkin itu pembahasan yang lebih lanjut. Tapi kalau secara keilmuannya tuh make sense sih kalau misal tinggi-tinggi ya mengganggu udah pasti. Iya, benar. Makanya mall-mall di sini yang notabene tinggi kan ada tuh hotel yang cukup tinggi itu di Jalan Magelang sana, di daerah lebih utara itu kan bukan jalur pesawat, jadi dia bisa kayak berapa lantai ya? Kayaknya lebih dari 14 lantai deh. Kayaknya aku pernah nginep di sana tuh lebih dari 14 lantai. Jadi masih bisa tenangin yang dulu. Bukan, yang satu lagi yang di belakangnya mall, yang gabung sama mall di Jalan Magelang tuh loh. Itu dia bisa tinggi juga, yang ada kamar orangnya juga bisa tinggi. Karena di sana kan bukan jalur pesawat gitu loh. Kalau misal di tengah kota mau tinggi pun pasti akan mengganggu. Menurutku sih secara logiknya di situ coba. Terus apa namanya? Kalau misal kita ngomongin mall tadi ya yang menjadi daya tarik apa namanya? Para kaula muda kalau mau nongkrong, mau pacaran, mau nonton. Sebenarnya ya Pak, menurutku mulai horor loh. Horornya apa Pak? Serem aja, kayak singup tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Ranum Jauh Pak, tulung. Singup tuh kayak singup itu ya kayak horor kan? Maksudnya vibe-nya di sana itu kalau misal ini teman-teman kalau kalian ngerasain nonton midnight yang dari jam 10 ke jam 12 jam 1 itu, kalian keluar dari mall kan posisinya udah pada mati, toko-toko udah pada tutup kan. Kerasa banget Pak horornya. Beda cerita kalau kita habis nonton dari bioskop yang memang itu bioskop. Ya udah, keluar gelap tuh kayak ya udah gitu loh. Yang sama di Jalan Solo itu tuh. Sama-sama di Jalan Solo juga itu kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau di mall itu tuh asli singgup banget. Jadi kayak kita keluar itu meskipun masih ada penerangan tapi aura apa ya Pak? Ya bikin bulu merinding lah. Itu ada. Pokoknya kita tuh jadi kalau keluar tuh kayak takut. Takut. Bahasanya Bang Zawin kan takut. Mungkin bisa kita coba besok kapan-kapan. Boleh. Mungkin nanti kita coba videoin ke biar teman-teman bisa lihat kalau misal habis keluar dari mall sana itu vibe-nya malam. Mungkin itu bisa dilihatin Pak, dilihatin contoh VT-nya orang kalau misal malam-malam dari mall itu tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa ditampilin di sini. Kita cari aja. Kita cari nanti. Itu sih Pak kalau aku. Ya gimana ya, yang namanya klenik, yang namanya mistis itu kan pasti nggak jauh dari unsur budaya atau kalau di sini. Kayak gitu tuh kita mau nggak percaya tapi ada, mau percaya tapi gimana? Iya, kalau kita sebagai orang modern kan udah logik kan sekarang pikirannya kan. Makin ngedenial kasarnya kayak kita udah nggak percaya hantu, kita udah nggak percaya
permalu halusan. Tapi kalau di Jogja mau dibilang nggak ada, nggak bisa, Pak. Iya sih, bener sih. Bahkan kita masih ada ritual, bukan ritual ya, kayak upacara Rebu Ada. Pungkasan, Terus masih ada apa namanya, sekaten, yang di Merapi itu labuhan di pantai selatan, di Merapi itu masih ada. Yaitu wujud dari, mungkin ya kalau aku ngambilnya dari sisi keilmuan, bisa dijelasinnya kayak gitu tuh wujud dari kita kan sebagai warga Muslim. Kalau dalam agama kita kan ada namanya hablum minallah, hablum minanas, sama hablum minalam, Pak. Jadi kita juga kasarnya kita berterima kasih sama yang membuat hidup, terus kita juga bukan berterima kasih, kayak kita juga memberi dan membagi dengan orang sekitar kita, dengan sesama manusia, sama kita wujud terima kasihnya ke alam mungkin dengan disimbolisin dengan labuhan tadi, kayak kita ngirim ke pantai, kita ngirim ke gunung buat persembahan ke alam biar kita selalu diberi karena budaya kita emang sudah seperti itu. Bener, karena kan kita udah dikasih. Melawan budaya juga nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Iya, sumber daya alam di sini kan banyak banget kan. Itu wujud terima kasihnya kita sama alam, mungkin secara logiknya kayak gitu ya. Bener. Kalau dari unsur yang lain mungkin ya itu yang melekat aja lah. Anggap aja itu sebatas urban legend yang udah lama dan orang-orang para petua-petua kita jaga dari dulu lah. Kalau aku sih masih tetap setuju dengan adanya itu, karena di sisi lain itu juga daya tarik buat orang luar Jogja mau ke sini liburan, mau ke sini mungkin wisata religi dengan kayak gitu. Iya nggak sih? Kayak ada loh, Pak, orang main ke Jogja cuma pengen lihat upacara labuhan di pantai selatan. Bener. Karena semenarik itu. Iya. Di tempat mereka nggak ada. Ya mungkin sama lah kayak di Bali juga ada upacara-upacara yang banyak banget tuh kan. Bahkan kita pun yang warga Jogja kalau ke Bali kita excited lihat itu. Seneng kan kayak. Karena budaya di Indonesia seperti itu yang Itulah, masih bertahan seperti itu ya. Bener, itu perlu dipertahankan karena itu daya tarik buat kita sebagai negara yang banyak pulau, banyak budaya. Kita bahkan budayanya bisa dibilang puluhan, ratusan lah, Pak, di seluruh Indonesia kan. Banyak sukunya juga banyak banget. Bahkan masing-masing suku mereka punya upacara adat sendiri-sendiri. Bener. Kayak gitu sih kalau aku. Apalagi, Pak, kira-kira, Pak? Jogja itu apalagi yang bisa dibahas? Nggak seru kalau nggak bahas. Sekarang tuh makin mahal nggak sih, Pak, di sini? Biaya hidup. Biaya hidup emang semakin kesini semakin ngerasanya larang, Pak. Kroso loh. 11-12 sama Ibu kota kan? mantan ibu kota. Oh iya, mantan ibu kota. Mantan ibu kota. Sekarang udah pindah ke Kalimantan. Iya, betul. 11-12. Kenapa ya? Kira-kira Padahal kalau dilihat dari UMK-nya Jogja, ya jangan, Pak. Pak. Sama kayak tagline terakhir kemarin kan? Kemarin. Ya toh. Gimana ya? UMK-nya Jogja itu besar loh. Sebesar ini. Sebesar ini loh, dilihat ini loh. Ujung jariku loh. Sebesar ini loh. Itu loh. Menurutku ya. Tapi itu loh, Pak. Piye? Istimewanya lagi loh, Pak, itu. Bahas Jogja istimewa lagi, Pak. Gimana? Dengan UMK yang sebesar itu. Iya toh. Tapi kok warga Jogja masih bisa hidup. Sekarang banyak yang punya motor-motor baru. Oke. Mobil-mobil baru. Oke. Ini logikanya semua ngendi, Pak? Ya, gitu. Oke. Kalau dipikir logik memang nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal, toh, Pak. Tapi ini yang bisa kita ambil dari Jogja, dari warga Jogja, Pak. Rasa bersyukurnya orang Jogja itu patut diacungi jempol. Iya. Kita itu termasuk termasuk kalangan orang di sini ya, yang kita kenal di sini ya. Orang-orang itu nerimo, Pak. Nerimo tuh apa ya? Jadi kalau misal mereka ya non sewu kayak penghasilan per bulannya nggak begitu gede, tapi orang kita tuh mau susah. Bahkan ibaratnya kita makan seadanya itu nggak masalah. Ya mungkin sekarang udah banyak orang-orang yang udah mulai mikir ke gengsi. Tapi kan balik lagi ke orang-orang kita zaman dulu, kalau diambil contoh dari simbah-simbah kita ke sana, itu kan perjuangannya orang sini untuk menempuh kehidupan yang sangat berat itu kan gede banget, Pak. Mereka rela makan seadanya. Yang penting ada rumah. Makanya kenapa di filosofi itu kan ada yang namanya kesuksesan kemapanan itu kan dari segi sandang, pangan, papan. Kita udah punya rumah, meskipun rumahnya seadanya, tapi itu udah bisa diambil tolak ukur, orang itu sukses, Pak. Iya. Sukses di kastanya masing-masing ya, bukan kasta sih, sukses di ukuran orangnya masing-masing. Karena kita nggak bisa bilang kalau orang kaya itu pasti sukses. Dan kita juga nggak bisa bilang kalau misal orang yang mohon maaf kurang mampu itu nggak sukses. Karena titik sukses seorang atau kemapanan seseorang itu dari dirinya tergantung sendiri. dirinya. Kalau dia udah merasa kayak
aku segini cukup nih. Ya udah. Iya, kayak gitu. Mending jadi orang pas-pasan, Pak. Pas ono jagung manten ya Ada. ono. Pas ono jagung bayi ono. Ada. Pas disili duit ya ono. Iya betul. Ya itu Pak. Yang tak lihat dari orang kita, orang Jogja itu kan nerimonya itu loh Pak. Iya sih. Orang sini Bener tuh sih, kayak makanya iya. ada apa? Ingat nggak ada peribahasa, bukan peribahasa kayak ungkapan zaman dulu tuh nerimo aing pandum. Bener. Wih, relate. Kayak ini, kayak para abdi dalam. Bener. Kan ibaratnya kalau di omong ke secara materi, gue kira cukup gue urip sesasi. Bener banget. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Karena rasa berterimanya, lebih berkahnya. Bener. Itu dah. Bener Pak. Masuk ke situ lagi. Bener banget. Rezeki sedikit itu Yaudah. kalau kita bersyukur ikhlas tuh, wah berkahnya lebih itu Pak. Kadang memang ini nggak masuk akal ya. Jadi pada suatu ketika kita di fase dimana cuma dapat kasarannya kalau dihitung tuh mungkin 1 bulan angkanya 1.000. Padahal kebutuhan kita tuh 2.000. Itu udah nggak masuk akal. Tapi dengan rasa syukur tadi kan malah jadi malah jadi apa namanya? Iya, motivasi. Ya? Motivasi malah ngobrol-ngobrol kan malah jadi motivasi. Dengan rasa syukur tadi bisa jadi cukup karena akan ada rezeki dari tempat yang lain gitu loh. Iya. Nah itu kalau kita tarik balik lagi ke kota Jogja tadi yang istimewa tadi, itu banyak banget percontohan orang-orang kayak gitu dari Pak Sri Sultan aja. Beliau sekarang kalau misal kalian bisa lihat lah di mana aja itu, dia masih mau jalan Pak. Beliau tuh masih mau jalan kaki. Mau jalan kaki terus jarang banget ada pengawalan. Banyak tau sekarang berita-berita ibaratnya wali kota bahkan bupati udah dikawal. Apa kuwi? Iya segala macam lah pokoknya regulasi negara, regulasi apa pemerintahan. Mas lihat loh banyak loh videonya beliau jalan sendiri, jalan sendiri terus makan di pinggir jalan. Terus begitu naik mobil ya mau ngantri lampu merah. Kayak kita tuh kadang sebagai warga Jogja itu malu, Mbak. Iya. Kalau ngambil contoh sama beliau. Beliau aja yang sekiranya kemapanannya sama apa namanya? Pokoknya The Real of Sultan loh. The Real Sultan. The Real Sultan bukan Sultan Andara, bukan Sultan Bintaro loh. The Real Sultan. The Real of Sultan. Yang kasarannya dia mau apapun bisa pun dia masih mau kayak gitu. Ya itu Pak salah satu percontohan kenapa tadi aku bilang kayak orang sini tuh nerima empandum ya kayak gitu. Jadi mau sekaya apapun dia kalau memang orangnya dia basicnya emang udah sederhana dan dia nerima empandum tadi, ya dia nggak bakal ngeliatan gimana. Dia pasti yus lah apa namanya hidup aja udah santai. Gitu sih Pak. Kira-kira mau apa namanya mungkin bisa ambil contoh dari beliau ya. Buat teman-teman semua. Jadi kita itu harus jadi manusia yang tadilah menerima meskipun itu susah Pak. Bahkan kita pun juga masih belum bisa. Sambat terus. UMK cilik. Dada aja. Tapi dibalik semua itu banyak mistisnya juga ya Pak ya. Masih Pak tetap Jogja tetap nggak jauh dari mistis. Utara dan selatan pasti banyak mistisnya. Oh iya lanjut ke yang pembahasan awal tadi kan. Jadi kan tadi kita sempat bahas budaya, sempat bahas apa namanya, meskipun tadi agak melenceng ke sana kan, ke motivasi. Gak apa-apa buat memotivasi teman-teman semua. Dari mistis tuh, ya tadi Pak balik lagi ke apa namanya, ke budaya kita ya. Tadi kan sempat dibahas juga kayak kita berterima kasih sama alam dengan labuan dan sebagainya. Tapi nggak luput juga dari urban legendnya di sini. Bahkan siapa sih orang yang nggak kenal pasar bubrah di Merapi? Iya benar. Iya kan. Mungkin untuk para yang pendaki gunung pasti akan ya meskipun banyak yang denial juga sama itu, tapi itu udah jadi urban legend di sini. Terus kayak kalau yang di selatan Roro Kidul. Iya betul. Bahasa Kolokan. Kenapa jadi Roro Kidul? Ratu Selatan. Itu kan di sini. Itu kan udah jadi urban legend gitu loh Pak. Bahkan di sini setiap malam-malam tertentu itu kita dulu pernah Pak, masih ingat waktu kita masih mungkin tahun 2000-an pokoknya sebelum gempa ya. Sebelum gempa itu kan masih terbilang cukup belum semaju sekarang lah, belum semodern sekarang. Itu kan dulu kita masih naik kelingan zaman biyen ki wong tuane desa ngomong deh Pak kayak nanti nek malam ini aja untuk omah ndak ada apa namanya? Ada lampor lah, ada apa. Iya sih. Kayak ada urban legend yang disebut untuk
Mungkin itu untuk menakut-nakuti kita. Bener. Ketua zaman dulu seperti Bener. itu. Atau? Mungkin logiknya orang tua zaman dulu tuh untuk menakut-nakuti kita biar kita nggak keluar malam. Tapi kan di balik itu juga ada cerita mistis cerita di di urban legend tadi itu kan ada saatnya si Ratu Pantai Selatan tadi kan dia lewat di sungai atau mungkin lewat di jalan mana. Itu kan udah jadi urban legend yang sangat melekat di Jogja. Enggak. Mungkin untuk warga Jogja yang udah lama tinggal di sini pada tahu. Pada tahu lah. Sekarang banyak pendatangnya juga di Jogja, Pak. Mungkin ya betul. Tahu, Terus mulai rame lah ya, panas tadi kan. Kayak gitu sih. Ya itu Pak, sama itu. Mungkin pernah inget dulu di Pantai Selatan itu, mungkin sampai sekarang ya, kita nggak boleh pakai baju warna hijau. Iya. Kalau pakai baju warna hijau nanti ada kemungkinan bahkan si orang itu tuh bakal tertarik ombak karena dia menyamai bajunya si Kanjeng Ratu tadi mungkin kayak gitu. Tapi itu tak patahin pakai logik juga bisa, Pak. Bisa. Meskipun rumor mistisnya kayak gitu, tapi kalau secara logiknya kenapa kita nggak boleh? Iya, kan pernah ada tim SAR yang dia tuh waktu diwawancarai kenapa di Pantai Selatan itu khususnya di Parangtritis itu kan yang agak landai. Kenapa nggak boleh pakai baju warna hijau? Karena kalau kalian ke gulung ombak itu warnanya akan sama, Pak. Akan susah dicari. Jadi itulah alasannya kenapa kalau orang pakai baju warna hijau. Cara logikanya ya. Iya, itu sering dianggap bilang kalau misal ke gulung ombak dia dianggap karena kita sebagai tim SAR, sebagai mungkin ada polisi air dan segala macam tim gabungan lah. Itu mau melakukan evakuasi susah, Pak. Iya benar. Karena bajunya tadi menyatu sama sama warna air. Terus kalau di sini kan, nah itu buat teman-teman juga ya, buat insight teman-teman. Jadi kalau Pantai Selatan di daerah Jogja itu rata-rata kan pasirnya itu pasir bukan dari Pak? Pasir dari remuan itu apa ya? Rempah. Ya pokoknya biasanya kan itu geologi saya ngerti. Iya, jadi kan kalau pantai-pantai yang pasirnya putih itu kan biasanya dari karang yang hancur. Karang yang hancur. Nah, kalau di sini tuh literally pasir. Makanya warnanya agak gelap. Jadi ombaknya pun warnanya juga agak keabu-abuan, kehijauan lah mungkin. Iya. Itulah kenapa kita nggak boleh pakai. Sebenarnya boleh, tapi lebih ke kalau pakai baju warna hijau dan kita amit-amit ada kejadian auto accident yang membuat kita kegulung ombak itu susah dicari. Kui sih, Pak. Ya sebenarnya semua urban legend di sini itu bisa dijelasin pakai logika. Cuma biarkanlah itu menjadi urban legend karena kalau nggak ada itu nggak seru. Iya benar. Iya kan? Kapan lagi kita bisa cerita-cerita kayak gini kalau nggak ada itu? Maksudnya itu kan bisa jadi bahan buat pembahasan juga. Kalau di tongkrongan bisa jadi bahan pembahasan karena adanya itu kita jadi deket sama temennya, bisa nongkrong-nongkrong sambil ngobrol itu kan asik toh. Iya benar. Itu sih, Pak. Jogja nggak jauh dari mistis, tapi Jogja juga indah. Tetap ngangen nih Jogja. Ngangeni lah Jogja. Istimewa pokoknya. Istimewa kan? Jogja istimewa. Oke teman-teman, kayaknya pembahasan kita malam ini cukup menarik sih ya, masih seputaran Jogja karena kita basically adalah warga sini, jadi dan cinta sini. Kita cinta Jogja. Jadi ayolah kalau misal teman-teman mau ada yang mau dibahas di kolom komentar boleh atau mau Pak? Mau main ke sini nanti bisa komen kabar-kabar ke kita, nanti kita bisa ketemu main bareng juga. Kita sangat open lah. Punya cerita-cerita mistis mungkin ya mau nyampein, mungkin mau bercerita atau mungkin bisa kirim ke emailnya, Pak. Nanti coba dikasih email di deskripsi. Boleh. Kalau ada yang mau cerita nanti kita bacain atau kita bahas mau datang langsung boleh banget. Boleh banget. Open ya kita ya. Open banget Oke, Pak. Siap. Mungkin cukup sekian. Ada kata-kata terakhir? Skip hari ini. Skip hari ini. Oh ya, ada. Semistis apapun kota Jogja, Jogja tetap indah dan ngangenin, kawan. Waduh. Tetap ngangenin, kawan. Love. Bye teman-teman, terima kasih. Cukup sekian. See you.